Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi barengan saya Fitra Maulana di program Wibu. Waktunya intens bareng ulama dan spesial banget di episode yang kedua ini kita sudah barengan dengan Ustadz yang spesial, gantengnya luar biasa, Masya Allah, Ustadz Muhammad Ridwanullah. Di episode kedua ini kita pengen ngobrol santai sih. Sebenarnya pengen curhat, cuma berhubung kemarin ada tanggungan dari jamaah pada kajian kemarin saat jadi kan ketika offline ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat kita jawab. Nah, berhubung saya tidak mau di demo di padang mahsyar, jadi kita tuntaskan pada episode kedua pada malam hari ini. Baik, ngomong-ngomong sebelumnya, gimana nih kita bakal ini saat nonton? Apakah kesibukan seperti biasa terdarin atau mungkin sedikit melanggar waktu untuk kita semua? Iya. Gimana ya? Ya alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan ala pilihan. Bisa kemarin kajian pertama ya offline karena iya. Kemarin kajian pertama offline. Pernah sebelumnya di Masjid Fatimah. Jadi sudah mulai offline lagi, yang kemarin online aja rata-rata kan. Tapi pembelajaran rata-rata masih online. Kampus juga, yayasan juga seperti Al-Irsyad juga seperti itu. Jadi cenderung mungkin masih banyak kegiatan di dalam rumah saja, from home. Jadi mumpung masih keadaan seperti ini kan, antum tuh punya kesempatan untuk melamar akhwat online. Saya mencoba untuk mengalihkan. Iya, jadi masih kadang. Cuma kalau saya alhamdulillah sih mungkin sekarang aktivitas mulai banyak. Anda nggak tanya? Iya kan? Cut ya gitu. Ya begitulah. Jadi ya mungkin ngelihat situasi yang alhamdulillah mulai alhamdulillah sih angka Covid memang masih meningkat. Jadi mungkin buat teman-teman ya kita usahakan untuk bisa mungkin tetap stay di home ya teman-teman. Ya, mungkin kalau meskipun kalau menjaga kita semua. Amin. Dan juga mungkin kalau memang memaksa untuk keluar, ya tetap menjaga protokol kesehatan dan juga jaga mata, jaga hati, jaga lisan. Kayak kemarin tema kita good looking. Gimana caranya good looking yang benar sesuai dengan standar Islam yang benar, bukan kayak standar opa-opa Korea. Iya. Baik, Ustaz. Berhubung durasi kita nggak lama-lama, Ustaz. Kita mau Kopi mana kopi? Waduh. Kita mau unboxing nih pertanyaan-pertanyaan dari kaum akhwat yang mungkin kemarin belum sempat kita tanyakan ya ketika kita offline karena durasi waktu juga. Jadi mungkin kemarin ada tersisa 3 pertanyaan saat ya setelah saya baca-baca ternyata tulisannya enggak. Untungnya nggak ada namanya saat, jadi ya fine aja sih buat teman-teman karena dunia ini tuh adil. Kita nggak bisa memandang seorang yang dari tulisannya saja. Lagi kayak saya ini kan yang mungkin saya penampilan seperti ini, tetapi hati saya insya Allah selalu gudul basor. Kalau ingat. Amin. Ya baik, teman-teman, ini dia pertanyaan pertama. Nggak ada namanya sih, cuma yang pasti dari jamaah akhwat kemarin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, kan tema kemarin adalah mengenai good looking ya. Kemudian sebagian orang mengarah ke hal yang berbau penampilan, sedangkan sebagian lagi mengarah ke pemikiran. Kalau masalah penampilan sih it's okay, tetapi masalahnya bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang berspekulasi pemikiran yang berbau Islam itu salah. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menyikapinya, Ustaz? Mungkin ini sedikit ada mungkin kayak blunder-blunder dan sebagainya, mungkin mengarahkan kepada sedikit gerakan tertentu saja. Baik Mas Ustaz, kita kupas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Semoga Allah memudahkan lisan kami untuk berdakwah. Allah meluruskan hati kami untuk menjadi orang yang berdakwah karenanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian rahimakumullah,
Alhamdulillah pertanyaan kemarin sudah dibacakan. Insyaallah kita akan berdiskusi. Mau beliau yang jawab atau saya yang jawab, pasti jamaah bilang jangan dia Ustaz gitu. Ya. Ya coba kita jawab. Jadi gini, kemarin sebenarnya Mas Fitra insyaallah dengar ketika anak baca pada al-Islam wariban, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan menjadi asing pula, gitu kan. Sampai sekarang Islam pun selalu menjadi tema untuk menjadi viral atau untuk menjadi head news, pasti dikait-kaitkan dengan Islam, gitu kan. Ya emang kita gharib, yang memang kita menjadi yang asing. Sebenarnya kalau yang asing itu akhwat, itu kan asik gitu kan, bisa dilamar gitu kan. Tapi ada kuliah teman-teman sekalian, kemarin sudah kita menyinggung sedikit tentang Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan terus menjadi asing. Nah berarti kita tahu nih konsekuensinya. Kita tahu konsekuensinya. Kalau tadi bertanya bagaimana kita menanggapi orang yang menganggap good looking tapi arahnya ke pemahaman, gitu kan. Nah teman-teman sekalian, satu sebenarnya pernah Rasulullah ketika berdakwah melebarkan sayap masuk ke kota Taif, dan Rasulullah mendapati sambutan apa? Dilempar batu. Nah semua tahu, ya insya Allah semua tahu. Nah kemudian sama, ini posisinya sama. Rasulullah datang gharib, kemudian kita ingin berdakwah juga dicemooh lah istilahnya gitu. Nah bagaimana kita menanggapi orang yang menganggap kalau Islam itu pemahamannya tidak benar atau semua yang berbau Islam tidak benar? Ketika kita sudah menjadi orang yang niatnya karena Allah, ya insya Allah semuanya happy, ya. Karena kata Fudail bin Iyad gini ya, tingkatan ikhlas sebenarnya, tingkatan ikhlas. Nah ini berkaitan dengan tema karena gini, ketika kita sudah ingin mencari wajah Allah, berarti kita harus menjadi orang yang ikhlas, ya kan? Tadi kan tanya, menanggapi orang-orang yang menganggap kita itu radikal atau kita menganggap itu gimana? Nah ketika kita mencari wajahnya manusia, penilaian manusia selalu cacat. Tapi kalau kita menganggap mencari penilaian Allah, maka jatuhlah kepada hal ini. Di dalam agama kita, Allah itu memberi sifat orang yang ikhlas itu dua. Satu, tingkatan pertama orang yang mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang lagi berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Kita sholat nih, Allahu Akbar, mojo pendek apa panjang ya? Panjang wae lah, ben ketoke hafid gitu kan. Atau apalagi lah, mau ngisi ngaji lama dandannya ketimbang dengar ngajinya, misalnya yang akhwat tuh kan. Ya blush on, eyeliner dan lain sebagainya udah tebal gitu kan. Sampai kajian cuma 4 menit habis itu pulang gitu. Stop dulu dengarkan Anda di sini. Yeah. Nah, ketika kita lagi mau berusaha menjadi orang yang mukhlasin, itu memang kita harus punya effort yang besar untuk ikhlas. Dan para ulama sepakat ketika kita beribadah, pertama pasti ada tujuannya karena orang lain. Tapi kalau sudah menjadi adat, sudah menjadi habit, itu kegiatan kita. Contohnya kita sholat, setiap hari sholat, awal-awal mungkin di tempat yang baru kita takbirnya kuat banget gitu kan. Tapi karena kita udah sholat situ setiap hari, ya sudah biasa Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi tatkala kita takut nanti kita dikatakan radikal dan sebagainya, lihat kita ini ikhlas karena siapa. Nah maka tingkatan dalam agama kita tuh pertama mukhlasin. Kita masih effort, masih mengeluarkan, berusaha menjadi orang yang ikhlas. Nanti teman-teman sekalian, kalau sudah dicap menjadi orang yang ikhlas, maka naiklah derajatnya menjadi orang yang mukhlisin. Mukhlisin itu udah Allah yang memberikan hati kita. Jadi hati kita tuh sampai pada satu titik nggak peduli apa kata orang. Yang penting kita tahu agamanya Allah begini, ya sudah kita laksanakan. Maka kata Fudail bin Iyad seperti ini. Bedanya antara syirik kemudian riya itu sangat tipis. Kalau syirik alla yaj'al, tidak alla yaf'al li ajlillah, itu syirik. Kalau ayyaj'al li ajlillah itu riya. Jadi bedanya sangat tipis. Ada Allah sama ayyaj'al. Bedanya gimana? Orang kalau melakukan sesuatu karena
orang karena bukan selain Allah, maka dia syirik. Tapi orang itu tidak melakukan sesuatu karena selain Allah. Misalnya gini nih, susah dibahasakannya. Jadi gini, misalnya gini, kita melakukan sholat karena orang lain, berarti itu jatuhnya syirik. Kita mau sholat, kita nggak melakukan sholat kecuali dilihat orang lain, itu jatuhnya ke ria apa syirik? Ria, tipis banget. Nah, bedanya kalau kita menjadi orang yang ikhlas tuh, yu'afikallah minhuma, kita menghilangkan dua-duanya. Allah sama ayyaj'al itu kita hilangkan. Kita melakukan sesuatu karena orang, berarti kita syirik. Kalau kita tidak melakukan sesuatu tersebut, kalau ada orang baru kita melakukan, kita jatuhnya ke syirik. Kebalik, kalau kita melakukan sesuatu karena orang, kita jatuhnya ke ria. Kalau kita tidak melakukan sesuatu kecuali ada orang lain baru kita melakukan, itu jatuhnya ke syirik. Kita sholat kalau ada Pak RT baru kita sholat. Kalau nggak ada Pak RT kita nggak sholat. Nah, itu jatuhnya syirik. Mobil kada. Mobil kada gitu kan, pakai pecis gitu kan, ke masjid terus. Nah, itu jatuhnya ke syirik. Ya kan? Kalau nggak pilkada dia nggak sholat. Nah, itu jatuhnya ke syirik itu. Na'udzubillah. Nah, kalau kita menjadi orang yang ikhlas, kita menghilangkan keduanya. Nah, sama. Tatkala kita dikatakan radikal, berarti kan ini masih ada. Kalau kita masih peduli dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan kita malas berislam, beban, itu berarti kita melakukan karena siapa? Jadi memang ini kita harus pandang dalam artian memperbarui niat kita saja, perlu dijaga dan sebagainya. Karena memang sih namanya beribadah tuh, aku sendiri pribadi juga ya untuk menjaga keikhlasan itu berat banget. Kadang kebetulan pas bangun subuh di masjid, pulang-pulang tuh kayak mikir, gue yang lain bisa tidur. Wih, sombong amat jadi manusia. Makanya kan ya itu kadang bisikan dari syaitan, membisikin kepada saya, dan saya sebenarnya tidak mau, tapi saya lawan lah, bodo amat lah dan sebagainya gitu. Nah, itu makanya kadang menjaga hati itu memang sulit banget saja. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih penting banget jangan terlalu fokus kepada omongan orang, tetapi gimana caranya kita tuh kita melakukan suatu ibadah tuh karena apa? Nah, karena Allah. Jadi tadi nggak satu hadis ini. Innal amal binniyat dan amal kulli man. Iya, makanya dia dulu menjelaskan. Ya itulah teman-teman ya, memang perlu digarisbawahi ya teman-teman, kita itu beribadah karena apa? Jangan sampai karena pilkada kita jadi sholat di depan pakai peci. Iya. Jadi kita jadi pilkada langsung. Ya tadi jawabannya ya, kalau kita masih bagaimana menghadapi orang yang mencap Islam itu radikal dan lain sebagainya. Nah kita cross check nih niat kita kemana. Gampangnya gitulah dari penjelasan yang tadi Bang. Ya, baik, udah terjaga teman-teman. Semoga kita lebih dapat merefresh lagi dan juga untuk memperbarui segala ibadah kita. Jangan sampai kita salah tujuan, apalagi hanya untuk semata dunia saja, karena kita sudah dijelaskan juga dalam sebuah hadis bahwasanya jika seluruh dunia ini dibuatkan sesuatu hanyalah tidak sebesar siapa. Masya Allah. Baik, ya itu dia pada malam hari ini ngobrol singkat kita sudah. Tadi anak nyinggung segala soal Taif ya. Benar banget, yang ketika Rasulullah berdakwah di Taif, kemudian oleh penduduk Taif dilempar dan sebagainya. Jadi belum selesai. Jadi teman-teman sekalian, kalau hanya cemoohan, hanya prasangka dan lain sebagainya, cobalah kita cross check bagaimana dakwah Rasul. Dakwahnya Rasul kan luar biasa ya. Ketika Rasul inisiatif ke Taif ternyata dilempar dan sebagainya, tapi ada inti kalimat doa Rasul, ana radin illam taghdub alaih. Ketika doa Rasulullah betul-betul sudah dalam keadaan kejepit, susah betul, dilempari, tidak diterima dakwahnya, dicemooh, dikatakan tukang sihir, bukan hanya radikal, tukang sihir dan lain sebagainya, Rasulullah menundukkan pandangan, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa ya Rabb ya Rabb, sampai ending dari doa itu illam taghdab alayya ana radin. Jikalau Allah engkau itu tidak marah kepada aku ridha. Walaupun kita dicemooh dan lain sebagainya, kita dikatakan radikal, tapi kalau urusan Allah enggak marah sama kita, buat apa kita peduli? Betul kan? Dan insecure. Waduh, apa-apa jadi ya itu perlu diperhatikan teman-teman, bahwasanya Rasulullah SAW itu dulu dakwahnya itu lebih keras tantangannya. Enggak, kita kalau cuma sekedar dikasih kata-kata baper, enggak boleh ke masjid, antum lemah sekali. Tetapi kalau kita lihat Rasulullah dilempar batu, bahkan ditawarkan sama malaikat untuk memberikan gunung di Taif, beliau menolak ya. Masya Allah. Menjawab
fa innahum qaumul la ya'lamun, sungguhnya mereka kaum-kaum yang tidak tahu. Itulah makanya teman-teman, di era sekarang ini kalau kita masih mengidola-idolakan yang selain Rasulullah, antum nanti apakah antum di akhirat ingin mendapatkan syafaat dari artis Korea atau dari opa-opa antum atau mungkin dari ibu-ibu antum? Tidak akan bisa, teman-teman. Bukannya program namanya Wibu? Cut, minta sensor. Ya teman-teman, segmen kita pada kali ini, dan mungkin teman-teman di rumah bisa komen di bawah siapa lagi nih kita kira-kira yang mungkin bisa kita sewanin. Mungkin nanti rekomendasi wah kita bisa boleh ke pusat ini nih, ke pondoknya dan sebagainya, atau mungkin ke tempat kajiannya, bisa banget komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari kami, official YouTube Jumaji Solo, dan juga dari official YouTube Kalam Hakiki. Dan juga jangan lupa follow di akun Instagram kami. Akun Instagramnya beliau Kalam Hakiki juga ada official nggak sih? Ada official Dalam Hakiki gitu. Ya, juga jangan lupa untuk follow Instagram Kalam Hakiki karena banyak banget podcast yang menarik seputar dakwah yang harus untuk tonton. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya pada malam hari ini, dan semoga kita kedepannya bakalan ada project yang lebih luar biasa. Ustaz. Amin. Terima kasih banget sudah diberikan kesempatan berkenan lagi di sini. Dan bersama saya ada tadi Ustaz. Nanti sempat tahu saya besok datang ke sini bawa istri. Amin. Aminin semuanya jemaah. Amin. Ya baik teman-teman, jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Fitra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit. 17. Tidak apa-apa, aman. Belum pertanyaan yang lain.